Kami tahu semuanya terjawab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam hadirat-Mu semua terjawab Tuhan. Dalam hadirat-Mu semua terjawab. Dalam terang-Mu semua terbuka di pikiran dan hati kami. Dalam terang-Mu tidak ada yang tersembunyi, yang misteri buat kami lagi. Dalam terang-Mu, dalam hadirat-Mu semua selesai hari ini. Hamba sungguh mintakan blessing Tuhan buat anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bicara, Engkau bicara, Engkau bicara. Dalam hadirat-Mu, dalam terang-Mu Engkau bicara. Buat kami menangkap akan hati-Mu, buat kami menangkap akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah, tanpa diberkati. Biar anugerah Tuhan yang memampukan kami menangkap akan hati-Mu. Dan kemuliaan bagi-Mu ya Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan. Saya tahu ini minggu yang pagi yang dingin, tapi saya percaya anugerah Tuhan tetap luar biasa buat kita, amin. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Sekarang kita lihat ayat 14, ayat 15, kemudian saya akan lompat ke ayat yang ke-24. Matius pasal 25, ini masih bagian dari rangkaian apa yang Tuhan katakan tentang hal-hal yang harus disiapkan menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Kita sudah belajar minggu lalu akan dua hal, kita akan bicara akan hal yang ketiga pada pagi hari ini. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sekarang kita lompat ke ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan akan cerita ini, saya melihat paling tidak ada beberapa poin yang saya pikir kita harus perhatikan dengan sangat baik. Kalau Anda memperhatikan dari cerita ini, kenapa kita hanya fokus kepada mereka atau orang yang mendapatkan hanya 1 talenta? Oleh karena yang 2 sudah tidak masalah. Yang 2 dikatakan engkau hamba yang baik dan hamba yang setia. Tapi yang terima talenta hanya 1 inilah yang bermasalah. Nah sekarang mari kita belajar
dari yang bermasalah, supaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang mengulang akan kesalahan yang sama. Yang pertama, kalau Anda perhatikan, kenapa saya beri tema hari ini termostat, saya ingin ingatkan apa yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Maka Alkitab berkata, ada orang yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Dan dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Di dalam bahasa Indonesia digunakan kata kesanggupan. Sehingga kita membayangkan itulah kemampuan dia bekerja atau kemampuan dia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan saya berkata itu tidak terlalu salah. Tetapi kata kemampuan atau kesanggupan di sini dari kata dunamis. Dunamis itu artinya miraculous power. Kesanggupan untuk menciptakan atau kuasa untuk menciptakan mujizat di dalam kehidupannya. Nah, kalau Anda membayangkan itu, maka ini yang harus Anda perhatikan. Setiap orang itu punya kesanggupan, punya dunamis yang berbeda-beda. Saya percaya itu menyangkut akan sesuatu yang spiritual dalam kehidupan kita, tapi juga kesanggupan sehari-hari dalam kita bekerja. Nah, mengapa ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1? Tuhan mengukur kemampuan kedalaman kita. Dan kalau kita membaca cerita ini, terbukti Tuhan tidak salah. Yang diberi 5 menghasilkan 5, yang diberi 2 menghasilkan 2, yang diberi 1 nggak ada hasilnya. Nah, saya membaca, kalau Anda membaca dari akhir dari kisah tadi, begitu yang dapat 5 ketemu dengan tuannya, dia berkata, Tuan, jadi 10 nih sekarang. Yang terima 2 berkata, Tuhan, jadi 2, jadi 4 sekarang. Yang terima 1, lihat apa yang terjadi. Yang keluar adalah sebuah kepahitan, sebetulnya kemarahan, kekecewaan, dan rupanya selama ini ada sesuatu yang sudah rusak di dalamnya, yang membuat persepsinya akan Tuhan begitu ngawur, begitu kacau, dan tidak benar sama sekali. Dari mana tidak benarnya? Dia berkata, engkau memungut di tempat di mana engkau tidak menabur, engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Saudara, Anda perhatikan, orang yang punya talenta 5 jadi 10. Saya mau tanya, itu 10 diambil tuannya tidak? Tidak, saudara. Banyak orang berpikir, oh ya, tuannya memberi 5, setelah jadi 10, kemudian diambil, jadi 10. Tidak. Karena itu tuannya berkata, berikan kepada yang mempunyai 10 itu. Kalau sudah diambil kan gak punya apa-apa. Itu cuma datang untuk laporan. Ya kan? Berapa banyak di antara kita punya persepsi yang salah akan Tuhan. Dan apapun persepsi yang salah dalam dirimu, itu menciptakan sebuah damage, kerusakan di dalam jiwa kita. Dan kerusakan dalam jiwa kita itu membuat semua kemampuan kita menurun. Saya percaya semua kita punya handphone. Sebagian besar Anda pernah punya pengalaman ini. 1-2 orang mungkin tidak oleh karena alasan tertentu, tapi sebagian besar saya percaya Anda punya kemampuan ini. Saudara mungkin pernah beli batu baterai untuk handphone saudara, ya. Dan pada waktu Anda pertama kali beli handphone itu dengan batunya, tiba-tiba Anda tahu kekuatan daya kegunaannya itu bisa mungkin sehari bisa tahan katakanlah 10 jam, 11 jam. Tanpa Anda harus charge lagi. Anda berkata, wah hebat ini. Tetapi perhatikan, setelah Anda pakai sekian waktu entah berapa lama, tergantung buatan siapa, tiba-tiba tiap 2 jam lowbat. Siapa yang pernah ngalamin tiba-tiba baterai handphone Anda ngedropnya cepat sekali? Boleh angkat tangan siapa yang pernah ngalami? Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi. Semoga ada pengusaha yang jeli melihat peluang bisnis besar. Bagaimana menciptakan batu baterai yang ngotot terus. Sampai orangnya tidur mentok terus tidak bergeser. Nah itu luar biasa. Mengapa seperti itu? Coba Anda lihat luarnya. Tidak ada yang cacat di luar. Itu batu baterai di dalam terlindungi. Kalau Anda buka setelah sekian waktu dipakai, masih nyaris baru kok. Tidak ada yang aneh, di luarnya nggak ada.
Tapi sesuatu ada damage di dalam. Oleh karena mungkin digerogoti, oleh karena penggunaan power dan sebagainya, oleh karena satu dua hal, maka itu ada damage di dalamnya. Lihatlah ketika kerusakan di dalam yang tidak terlihat oleh mata itu terjadi, maka Anda boleh charge penuh. Kelihatan tuh, penuh. Sama seperti biasa, sekian jam mungkin Anda harus nge-charge dan kemudian penuh, tapi aneh. Baru 2 jam sudah lowbat. Dan terdengarlah bunyi batu baterai HP yang lowbat itu. Seperti apa bunyinya? Memberikan warning. Itu suara yang saya paling benci. Karena artinya sebentar lagi barang ini sudah tidak bisa saya gunakan lagi. Kenapa Anda harus beli charger, portable dan sebagainya? Oleh karena yang di dalamnya ada damage, ada kerusakan. Hamba yang terima satu ini sebetulnya ada sesuatu yang salah di dalamnya. Dan sesuatu yang salah itu membuat sebuah termostat yang aneh. Yang memberikan daya yang tidak seberapa. Ingat, kita sudah belajar, di jiwa kita ada termostatnya. Dan termostat ini yang sudah diatur berapa derajat, itu akan terus sampai ke situ. Kalau jiwamu ada damage, maka termostatmu tidak pernah bisa bagus. Dia hanya ada di titik, di level yang seperti sudah didesain, sudah diset sekian. Anda mau tambahi dengan apapun dari pihak luar, hanya ngefek sedikit. Sebab sebetulnya termostatnya sudah menentukan Anda akan bergerak di level seberapa. Dan kerusakan di dalam ini, kalau Anda ngerti dunia roh, sebetulnya itu mengerikan sekali. Pada waktu-waktu yang lalu, sekian tahun lalu, kita pernah mengalami, kami masih berkantor di kantor Sangakala, gereja ini belum start. Pada waktu itu ada seorang yang berguru, punya ilmu, dan ilmunya ini jahat. Dia cerita bahwa ilmunya itu aneh. Dia bisa keluar, rohnya bisa keluar, dan ilmunya akan makin canggih kalau dia bisa ngerusak perempuan. Saya nggak mau sebut nama ilmunya, pokoknya ini katanya dia berkata, rohnya bisa keluar, nanti dia comot perempuan yang dia suka, rohnya keluar. Anda jangan tanya, lah kan mati Pak, ini kalau dunia begini, kita yang orang awam tidak bisa ngerti, tapi ini ceritanya begitu, karena saya punya teman-teman yang dulu bekas seperti itu, nah ceritanya kayak begini-begini ini banyak. Dicomot, dirusak perempuan itu, kembalikan. Nanti itu aneh, itu perempuan mendadak bisa linglung, bisa apa, nggak jelas. Nah perempuan itu ngalami apa Pak? Ya dia seperti mimpi buruk, tapi sebetulnya dalamnya dirusak. Nah dia itu sudah tiap kali ngerusak seperti itu. Suatu hari dia suka lihat anak seorang hamba Tuhan. Dia mau buat begitu mental saudara. Dia mau ambil dicomot rohnya nggak bisa. Dan itu berkali-kali dicomot rohnya nggak bisa. Sehingga dia bertanya begini, ini ada kuasa apa yang lebih gede dari yang aku punya? Nah ketika dia coba kesekian kalinya, yang muncul adalah Tuhan Yesus. Wah dia lihat digambar-gambar kan. Loh kok Yesus yang orang Kristen? Timbul sebuah pertanyaan sebetulnya. Ini apa betul lebih hebat dari ilmuku? Suatu hari kami lagi doa semalam suntuk, saudara, di Imam Bonjol itu. Lagi doa semalam suntuk, sebetulnya suasananya berat sekali. Mau nyanyi nggak bisa, nyembah nggak bisa. Ternyata orang ini datang. Orang ini datang karena dia dengar ada doa di situ. Lalu dia datang. Dia berkata begini, gua mau coba. Kalau betul itu faktor Yesus, kalau aku kacaukan tempat itu pasti kacau. Dan dia berkata, aku mau coba seberapa kekuatannya Yesus. Saudara, itu aneh sekali, ada orang-orang nekat seperti ini. Dan singkat cerita, waktu itu kami nyembah kondisinya berat sekali. Dan setelah kondisinya berat, anak-anak semua perang, kita merasa gini, ini ada yang aneh. Ada seorang dari kami berkata gini, Tuhan berkata, ada di antara kita yang tidak beres. Anda membawa roh yang lain.
Saudara, kepekaan itu membawa banyak keajaiban. Ini yang saya alami. Saya buka mata saya. Terus saya lihat anak itu, saudara. Gendut, badannya gempal gitu. Duduk di pojok, komat kamit. Itu saya lihat sendiri. Ini yang terjadi. Saya jawil teman saya bilang, tuh orangnya itu. Jadi kami berdua berdiri, dia lagi mojok, saudara, mojok, ketutupan orang lain. Saya suruh nyingkir yang lain. Kami tumpangi tangan, dalam nama Yesus. Saya baru lihat sekali orang salto. Gubrak di tengah. Muntah, baunya amisnya luar biasa. Terus dia ngelawan. Begitu ngelawan, itu peperangan luar biasa. Tengkingi, terikat. Pokoknya sepanjang malam itu kita nggak doa akhirnya. Karena kita ngurusi satu orang ini. Setelah dia sadar, tapi ilmunya nggak langsung hilang, saudara. Setelah sadar, dia cerita. Dia ngaku dosa, dia nangis, dia minta ampun. Dan dia bilang, sekarang aku tahu Yesus yang paling hebat. Karena guruku berkata, ilmu kita paling hebat. Hari ini aku membuktikan, dia bilang, Yesus lebih hebat dari ilmuku. Sudah toh saudara? Terus kita layani. Selama itu hampir tiap hari saya ketemu dengan dia. Hanya untuk konseling. Karena memang ngeri sekali. Dan kemudian ini sempat dipakai Tuhan. Tapi memang, lihat ya, jiwanya sudah kadung rusak. Nah setelah sekian waktu, kami buat retreat. Kami buat di Salatiga pada waktu itu. Nah, pagi-pagi orang yang datang. Dia ngomong ke kami. Dia berkata, tolong doain. Guruku marah. Sekarang dia utus 2 orang muridnya paling senior untuk ikut retret kita. Tugasnya apa? Supaya bawa aku balik ke guru. Aku tidak mau. Tolongi aku. Nah, saya bilang, kita tolak aja. Tidak usah ikut retret. Sudah daftar. Sudah bayar. Bayangin, orang begitu bayar retret mau loh saudara. Orang Kristen tidak mau bayar retret. Jadi ikut retret, bayar lagi. Akhirnya sudah, berangkat kita. Pada waktu berangkat, kita suruh anak ngapit teman ini, dan memang muncul 2. Wajahnya sih kelihatannya biasa, kalem saudara. Tapi ini 2 orang. Nah akhirnya pada waktu penyembahan pertama, kembali itu atmosfer berat sekali. Saudara, itu Anda harus ngerti peperangan rohani. Anda mesti belajar bagaimana Daniel berdoa minta pengertian. Itu Gabriel dikirim aja diblok oleh penguasa Media Persia. Anda pernah mengerti itu cerita? Dan ketika diblok sampai Mikael dan pasukannya harus tolong. Itu perang bener loh di atas dan Gabriel meloloskan diri sampai ke Daniel. Nyampaikan pesan, balik lagi, ikut perang lagi. Secara alam roh itu ditulis di Alkitab, bukan khayalan beberapa orang. Nah orang ini ngalami. Dan kami ngalami pada waktu itu begitu berat keadaannya. Sampai kita berkata, wah ini cunguknya ini kerja lagi. Tapi kami sudah tahu orangnya siapa. Karena pemberitahuan temannya. Nah pada waktu duduk saudara, saya ngelihat sendiri. Ini orang anak ini diapit 2 orang ini. Duduknya diapit. Saya bilang Tuhan, kalau enggak kuasamu kerja, ini enggak mungkin. Kita berhadapan dengan roh spirit yang begitu real. Ini kalau engkau tidak kerja campur tangan, repot. Pada waktu itu kami berbahasa roh. Kita sudah ngerti sebetulnya. Tinggal kasih kode, datanglah beberapa orang yang khusus puasa untuk retret itu. Dan begitu semua tutup mata, kita bilang tutup mata, kita datangin yang 2 ini. Tumpangi tangan. Saya lihat lagi 2-duanya, salto ke atas, ke depan. Muter beberapa kali, jatuh, kubrak, muntah. Dilayani, didoakan, teriak-teriak, saudara. Itu sampai menjelang tengah malam. Dan session pertama retret dibuka dengan 2 orang, muntah-muntah begitu rupa. Nah kalau Anda ngelayani pelepasan, kalau mereka muntah, itu baunya, aromanya bisa khas, seperti belerang, bau. Menurut saya itu bau neraka. Dan itu yang terjadi. Setelah lewat, lebih tenang, keadaan tenang saudara, semua tidur. Besok paginya, kami cek semua kamar, 2 orang ini kabur, menghilang. Padahal tempat retret itu dipagari dengan pagar yang tinggi. Dan didapati mereka lompat pagar.
Dan mereka melarikan diri, 2 orang ini pergi. Nah, temannya ditinggal, dan temannya cerita, malam kira-kira jam 2 didatangi 2 orang ini. Dipaksa untuk bicara. Dan mereka berkata begini, kami diutus oleh guru untuk bawa kamu pulang. Dia berkata, tapi kami harus mengakui, ilmu kita kalah ini. Mereka berdua berkata, kami senior loh, kita nggak bisa. Ini ada kekuasaan lebih tinggi dari yang kita punya. Terus dia berkata, aku pamit, kami pamit. Kalau aku terus-terusan di sini, nggak tahan aku. Aku pamit aja, mau lapor ke guru. Dan dia berkata, kamu jaga diri baik-baik. Pergi, kabur, lompat pagar. 2 bulan kemudian, teman ini cerita, Pak, 2 orang, istilahnya dia ini, kakak seperguruannya ini, kayak film kungfu. Tapi begitu, 2 orang ini lapor ke gurunya. Terus gurunya berkata gini, wah, dalammu sudah rusak. Tidak bisa kuperbaiki. Sudah rusak. Luarnya nggak ada perbedaan apa-apa. Dia berkata, dalammu sudah rusak. Ini ada kekuasaan besar menghantam kamu. Aku nggak bisa ngobati. Karena ini lebih kuat dari yang aku punya. Diusir. Dan Anda tahu, berakhir sangat tragis. Yang satu gila, yang satu mati. Dimulai dengan damage yang di dalam. Karena melawan Tuhan. Itu orang ikut sebuah ilmu tertentu. Yang sialnya dia membentur pencipta. Namanya Yesus. Istilahnya bodol, saudara. Kalau sudah gitu tuh goblok dan bodol. Yang dihajar, dihantam itu pencipta. Ya rak kroso toh. Menjadi kedep itu karena sekelepek toh saudara. Padahal itu kami itu masih pelajar-pelajar dan paling baru kuliah semester pertama. Orang ini menjalani hidup kayak begitu. Untuk dapat ilmu. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Pakai nama Yesus. Jauh lebih sakti. Bayangin. Dia puasa, kita makan sate babi. Mosok sakti yang makan sate babi. Bukan soal makan dan tidak makan. Ada nama di atas segala nama. Yesus yang kita sembah hari ini. Amen, saudara. Nah, sekarang balik ke cerita tadi. Hamba yang diberi 1 talenta itu sebetulnya benar apa yang tuannya lihat. Kesanggupannya, dinamisnya kecil. Ternyata Tuhan tunjukkan itu bukan semata-mata karena nasibnya begitu. Ada sesuatu yang rusak di dalamnya. Dengan dia berkata, engkau Tuhan yang kejam. Istilahnya dia, engkau memperbudak kami. Engkau beri kami modal untuk engkau ambil semuanya. Engkau enak-enak, kami suruh kerja. Bisakah Anda membaca sebuah kepahitan di situ? Bisakah Anda membaca sebuah kemarahan di situ? Dan itu menciptakan damage di dalam seperti baterai HP kita. Dan itulah termostat yang ada. Ketika di dalamnya damage, Anda boleh isi, Anda boleh charge semalam suntuk. Hari berikutnya 2 jam lowbat. Kenapa bisa begitu, Pak? Ada yang damage di dalam, ada yang rusak di dalam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita melihat akan hidup kita, bisakah Anda melihat sesuatu yang mungkin tidak pas sebetulnya dalam kehidupan kita ini? Sehingga apapun yang kita kerjakan, upaya apapun, hasilnya nggak semestinya. Ada termostat yang sudah diatur sangat salah di dalam kita. Oleh karena damage, karena apapun. Latar belakang kita, pengalaman kita, ada yang orang ngomongin apapun tentang kita yang merusak jiwa kita. Dan semua itu menciptakan sebuah damage yang mengerikan. Hanya saya mau beritahu saudara. Kita sudah nyanyi, I believe you are my healer. Aku percaya engkau penyembuhku. Dan itu penyembuh yang bisa menyembuhkan yang di dalam ini. Yang tidak terlihat oleh orang lain. Tapi kita berkata, I believe you are my healer. Saudara, orang yang kepahitan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga.
Kalau kerusakan di dalam ini kita biarkan, kita nggak bisa berbuah maksimal dalam kehidupan kita. Satu kali ketika Tuhan datang, yang kita bawa seperti compang-camping, berantakan semuanya. Why? Damage yang di dalam. Saya berdoa, pagi hari ini Tuhan akan sembuhkan kita. Saudara yang belum pernah kenal dengan Tuhan Yesus, Anda yang belum ikut Tuhan segenap hati, pagi ini saya berdoa Anda ikut Tuhan segenap hati. Sebab itu menentukan termostat dalam hidupmu. Kalau engkau sungguh ikuti Dia, ini akan menciptakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Siapa bilang Tuhan tidak mencintai kita? Kenapa aku diberi hanya satu, Pak? Tuhan berkata, aku tahu nak, kemampuanmu seberapa. Termostat di dalammu sudah diatur berapa, aku tahu. Dan Tuhan mau berkata, aku ingin bawa engkau lebih ke next level. Tapi izinkan Anda dibenahi yang di dalam. Di roh Anda harus sadar engkau lahir baru. Terima Tuhan dalam hidupmu. Pencipta itu adalah pencipta yang mengasihi kita. Setan mencoba dengan keras berontak dan menghabisi semua yang dia punya. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah kalah. Dan Tuhan tidak pernah salah. Firman berkata kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengar baik-baik saudara. Termostat di dalam kita harus Anda perbaiki. Apa yang engkau katakan, yang engkau nubuatkan, yang engkau tarikan, yang engkau yakini, itu akan terjadi. Sebab seberapapun yang kita minta dari Tuhan, firman berkata Dia memberi kita jauh lebih dari yang kita minta dan kita doakan. Apa yang engkau inginkan di dunia, it's nothing comparing apa yang Dia sediakan dalam kehidupan kita. Saya mau berkata buat saudara, sesuatu harus dimulai di sini. Beberapa hari yang lalu, saya lagi mandi, saudara. Saya ingin berterima kasih buat semua empati, doa, dan cinta saudara. Gara-gara Pak Wali Kota mengheningkan cipta berdoa buat saya sebentar. Geger itu. Sampai di Eropa, di luar negeri katanya saya masuk rumah sakit. Saya bilang, please, kalau mendengar segalanya, bersihkan telinga luar dan dalammu, saudara. I'm fine. Ini ceritanya begini sebetulnya. Saya ke Jakarta, ada urusan, ada meeting malamnya. Saya hari Jumat kemarin saya habis makan, saya makan banyak, saya makan ribs besar di Puri dengan teman-teman. Sampai masuk mobil saya bilang gini, aku kok agak teler nih badanku ya, agak meriang nih. Terus saya tanya Pak Victor, nanti malam Natalan berapa jam kira-kira? Saya sudah ngerti ini, wah ini minimal 3 jam Pak, waduh. Nah kita suruh ngapain? Ya, duduk manis Pak, malam kudus. Saya bilang gini, Pak Victor, aku agak meriang nih, aku tak tidur ya. Sampaikan ke yang lain-lain, mohon maaf ini. Karena jadwal saya ngeri saudara. Kemarin aja sudah ada urusan dari pagi, malam 2 tamu dari Inggris, dari mana. Baktian hari ini, habis ini pemberkatan nikah. Nanti malam ada pentahbisan para pendeta kita lagi. Besok pagi-pagi sudah keluar kota, terus muter sampai kemudian dan sebagainya lah. Saya bilang, aku rasa aku mesti memilah-milah yang Holy Night, Silent Night, aku sudahlah yang ini mohon maaf gua tidur aja. Ramelah saudara, ramelah sampai orang BB saya, Bapak masuk rumah sakit. Dalam nama Yesus aku tengking ngomonganmu. But mungkin karena Petrus Agung jadi saya buat heboh. Anyway, saya mau cerita buat saudara. Terima kasih buat cintamu, tapi saya berkata, saya sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, sehat. Sehat beneran saudara nih? Enggak. Kenapa kok melor terus Pak? Perut saya mengecil. Saya lagi berlomba cepat-cepatan kurus dengan anak saya. Dan saya sudah leading beberapa langkah di depan dia. Well anyway, jangan kirimi sabuk lagi saudara. Saya sudah banyak sabuk saya dapat. Dengerin baik-baik. Saudara, ini ya yang di dalam ini. Pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Saya tidak tahu Anda dulu dibesarkan dalam lingkup seperti apa. Tapi ada hal-hal yang harus Anda perangi. Salah satu ya menurut saya, perasaan minder. Saya baca buku itu menarik. Orang kalau kaya, orang kaya itu, dia kalau promosi produknya itu berani. Saudara pernah lihat nggak bagaimana dulu almarhum Steve Jobs? Dia tunjukkan program
Ketika muncul iPad pertama kali, dia orang yang promote produknya. Dengan bangga dia cerita begini. Dia ceritain. Santai aja pakai jeans, pakai kaos, dia cerita. Ini produk terbaruku. Dan ternyata diteliti, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya itu, kalau dia ngomong produknya dia jualan itu lebih punya percaya diri. Sedangkan orang yang secara ekonomi itu di bawah, kalau jualan malah malu-malu. Misalnya Anda jual baju misalnya. Cik, beli dong baju. Baju apaan? Ini nyoba 3 bulan gak apa-apa kok sih. Bayarnya 3 tahun gak apa-apa kok. Seperti minder. Buka aja gak mau dibuka. Cidik, itu apa itu? Baju. Gak berani. Kenapa? Sebab di dalamnya ada damage. Yang berkata, aku ini gak bisa. Terbukti kan, aku ini gak kaya. Kelemahanku banyak. Menurut saya kebalik. Justru karena itu, kita gak berkembang. Saya pernah khotbah tentang cetakan jiwa. Ya seperti itu. Nyetak di dalam, termostatnya berkata, gua gak bisa. Tapi ada orang-orang yang berani banget ngomongnya. Anda bisa ngerti gak? Coba kalau Anda perhatikan waktu acara Bahtera itu, berapa puluh stand di situ. Coba Anda perhatikan. Orang-orang yang pede, berani ini ya, teriak. Yang gak berani itu malu-malu sembunyi di belakang pilar. Lalu ngapain? Doa. Jualan kok malah doa. Sebetulnya bukan doa, dia malu. Apa yang malu? Ini barang tidak hasil mencuri. Kenapa harus malu? Tapi di sininya itu loh. Damage. Nah, kerusakan di dalam ini ujungnya malah menciptakan kesombongan. Karena kita akan mencoba menutupi dengan cara lain. Nah, ini termostat yang jelek, saudara. Sangat jelek. Beberapa hari yang lalu saya lagi mandi. Tiba-tiba saya ingat semua keajaiban Tuhan. Saya nyanyi. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya bilang, Tuhan, aku berterima kasih. Engkau bawa aku terbang. Dan semua kita dibawa terbang dalam keajaiban Tuhan. Dan saya mau berkata buat saudara, biar tidak ada lagi kerusakan di dalam. Tuhan bisa buat apa saja dalam hidup kita, apa saja. Dia pernah berkata, mintalah apa saja. Dia bisa buat kita jadi begitu ajaib dan luar biasa. Amen, saudara. Pegang baik-baik ini. Saya berdoa Anda nangkep hati Tuhan. Terakhir saya bilang gini. Saya baru terima surat undangan dari acaranya apa namanya? International atau National Breakfast Prayer atau apa, whatever lah. Makan dengan breakfast with Obama. Obama pasti senang saya datang, saudara. Ya, saya akan mempertimbangkan kalau dia minta foto bersama. Pak kok ngomongnya gitu? Ya, kita anak raja di atas segala raja. Dia sudah hampir pensiun dari presiden. Kita tidak pernah pensiun jadi anak raja di atas segala raja, itu bedanya. Tuhan bisa buat anak kampung ketemu Presiden Obama. Atau Obama ketemu dengan saya, lebih tepat. Why? Tuhan bisa bawa Anda ke tempat yang tidak pernah Anda pikirkan. Nggak pernah terpikir. Tapi saya tahu ada sesuatu yang Tuhan akan buat. Saya di-schedule bertemu dengan beberapa senator di Amerika. Mau ngomong apa Pak? Entah, nanti saya pikir belakangan. As the Spirit lead. Tapi saya mau berkata buat saudara, dia bisa buat kita, dia bisa angkat kita, dia bisa berkati hidup kita. Ada kuasa Tuhan yang unlimited dalam hidupmu. Tuhan mau Anda di-fix, dibereskan hari ini. Amen, saudara. Termostat kita harus diukur dalam suhu Tuhan yang tepat. Maka engkau akan jadi dalam ketepatan Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dengerin saudara. Dia berkata begini, Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang kejam. Sebetulnya kalau Anda mengerti kata-katanya,
Itu bukan sesuatu yang sekedar enteng berkata, ya lu kejam. Itu bukan tuduhan seperti itu loh saudara. Tapi kata-kata aku tahu itu sebetulnya idiom Yahudi diantaranya ya. Untuk menggambarkan hubungan suami istri. Kalau dia berkata aku tahu artinya aku tahu oleh karena aku punya kontak yang sangat kuat, erat dengan engkau, dekat dengan engkau. Kata tahu itu kedekatannya seperti hubungan suami istri. Dan dia berkata, engkau Tuhan yang kejam. Coba Anda perhatikan. Kalau dalam kita termostatnya sudah rusak, ya, kalau baterai HP-mu dalamnya sudah damage, sudah rusak, maka kesimpulannya itu bisa rusak. Dan malah makin dekat, makin kacau. Saudara, sesuatu yang rusak di dalam kita, yang tidak pas, itu membawa kesimpulan yang salah. Engkau dekat dengan seseorang, makin dekat dengan orang itu, engkau makin salah mengerti tentang dia. Contohnya Yudas. Kenapa sampai jual Yesus? Dia sangat dekat dengan Tuhan. Tapi ada yang rusak di dalamnya. Saya ingat cerita bertahun-tahun yang lalu. Pak Subianto mungkin sudah lupa. Beliau belum full time, masih kerja. Dan anak saya baru satu. Kesia, baru lahir tuh, baru umur berapa lah, belum setahun lah kira-kira. Anak saya baru satu. Satu hari di kantor saya ada saya dengan satu orang staf perempuan. Nah staf saya ini kebetulan bukan keturunan Chinese, saudara. Sehingga berbagai istilah dalam bahasa Tionghoa, bahasa Cina, dia nggak ngerti, nggak tahu. Kalau beberapa dia tahu, tapi tidak banyak yang dia tahu. Datanglah Pak Subianto, kira-kira itu sore jam 3, saya lagi di kantor, dan staf saya itu ada di situ. Lalu Pak Bianto memberi saya vitamin, saya masih ingat tuh. Dan di depan staf saya, Pak Bianto ngomong begini, Pak, ini loh Pak, vitamin ini bagus buat seikianya. Dia pakai istilah itu, ini vitamin bagus buat seikianya. Masih ingat gak Pak Bianto? Ini vitamin bagus buat seikianya. Memang saya punya seikia. Baru satu. Seikia itu apa? Anak. Anda ngerti kan? Tapi staf saya ini tidak ngerti. Dan ini staf baik. Marah. Pak Bianto dimarahi di depan saya. Pak Bianto, Bu jangan suka ganti-ganti nama. Anaknya Bapak itu namanya Kesia, bukan Sekia. Orang kok suka ganti-ganti nama. Diomeli di depan saya loh. Saya shock. Loh ini staf tiap hari bantu saya kerja loh. Dan dia niatannya baik. Tapi di dalam nalar informasinya ada yang belum utuh. Sehingga ketika dia berkata, Pak ini baik buat sekianya. Buat dia ini marah. Ditegur sampai berkali-kali. Ngomelnya cukup lama loh. Itu nama Alkitab Pak, jangan diganti-ganti. Kesia ya Kesia, kok dirubah-rubah jadi Sekia. Bapak ini seperti bukan jemaatnya. Masa nama anak pendetanya tidak tahu? Dia ngomel lama, saya shock saudara. Mau meledak geli, mau tertawa, saya tahan, saya bilang Tuhan inilah sebuah contoh sebetulnya. Niatan baik, ya toh. Dua-dua niatannya baik. Tapi ada yang konslet di tengah-tengah itu, saudara. Ngerti nggak? Lalu saya jelaskan begini, saya bilang, kamu tuh kok marah-marah seperti itu? Iya Pak, ini kalau nggak kebiasaan nanti kalau anak Bapak dipanggil Sekia gimana? Oh namanya Kesia. Lalu kemudian saya bilang, gini loh, saya punya Sekia. Sekia saya namanya Kesia. Dan Kesia memang masih Sekia. Dia bingung. Maksudnya Pak? Wah. Ada yang guyu telat baru sekarang tuh saudara. Ya gak apa-apa. Saya beritahu Sekia itu anak artinya. Oh. Jadi itu tidak merubah nama Pak. Yorak ngawurmu. Wah maaf Pak, maaf. Sampai hari ini saya masih ingat. Karena itu sering kali terjadi.
Niatan kita itu baik, saudara. Tapi oleh karena termostat di dalamnya sudah error, atau sesuatu yang tidak pas, konslet, akibatnya kedekatan itu juga tidak membuat pasti lebih baik. Nah, banyak orang berkarunia, penglihatan lah, segala macam. Tapi saya beritahu, semua karunia itu, saudara, itu bagaimanapun mesti ada warna dari jiwa orang yang berkarunia itu. Nah, kalau jiwamu sudah damage, karunia itu bisa Anda gunakan untuk hal yang merusak. Saya beri contoh. Anda mungkin punya kepekaan ya, melihat penglihatan dan sebagainya. Engkau bisa lihat hidup orang, engkau berkata gini, ini orang begini nih. Lihat jelas di alam roh. Kalau Anda punya kepahitan, engkau bisa berkata kepada orang itu, lu bertobat ya. Kalau enggak gua bongkar. Loh, itu karunia kan pemberian Tuhan. Tapi gua bongkar itu apa coba? Iklan kopi. Bongkar itu. Dari kepahitan sebenarnya. Itu bukan karunia Tuhan, bongkar itu bukan. Nangkep saudara, nangkep nggak? Jadi selalu ada campuran warna, Anda harus sadari itu. Kenapa seorang peka dengan peka, cara ngomongnya beda. Karena kepribadian orang itu ada di situ. Nah, jangan buang semuanya, tidak. Anda mesti belajar memilah dengan baik. Tapi hamba ini berkata, aku tahu. Dan taunya itu tahu dengan cukup dekat. Dia berkata, gua dekat loh dengan kamu. Gua ngerti kamu jahat. Salah. Sebab termostatnya yang di dalamnya ini sudah rusak. Sudah sedang error. Akibatnya Anda dekat dengan siapapun, cara melihatmu pasti keliru. Nah, masalahnya setelah keliru kita ceritakan ke orang lain. Nah, orang lain tidak tahu, makan seluruhnya. Padahal mungkin kebenarannya 50%. Saya coba perhatikan. Saya coba amati, kenapa ya kok sampai muncul berita saya di rumah sakit? Padahal itu waktu itu enggak loh, cuman enggak ada kata-kata sakit, kata-kata di rumah sakit enggak ada. Mungkin ada orang berkata begini, oh Pak Agung di rumah, sakit. Padahal nggak sakit. Terus komanya hilang. Jadinya apa? Terus kembang, sakit keras. Terakhir paling kasihan saya saudara. Itu beritanya sakit keras. Tinju saya buat setan masih keras dan tetap tambah keras. Itu yang benar saudara. Oh sakit keras di mana? Tapi itu terjadi kan. Bayangin. Sebuah peristiwa yang baik, mengharukan sebetulnya. Yang ngajak doa Pak Wali Kota, mengharukan. Beritanya sekian jam kemudian saya sakit keras. Saya mau berkata buat saudara, hal-hal seperti itu, ya itu manusia. Jadi kalau Anda mendengar apapun, sangat bodoh kalau Anda telan sekaligus. Karena jiwa itu seperti ini. Ingat loh saudara, ada hal-hal yang sebetulnya Tuhan mau berkata, nak, aku mau beri kamu hal yang ajaib dan besar. Tapi kalau dalammu damage, kalau dalammu rusak, engkau tidak akan pernah bisa kemana-mana. Yang ketiga dan terakhir, kenapa Tuhan dia berkata, kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau malas saya bisa ngerti. Dia gak kerja apa-apa, disimpan talentanya. Kenapa dia berkata malas? Saya mau ingatkan apa yang sekian minggu lalu saya pernah sampaikan buat saudara. Karena di bagian itu Tuhan berkata, sebab barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ternyata kata mempunyai, Anda masih ingat dari kata apa? Echo. Semua yang kita punya, dia mau berkata, itu artinya harus ada echonya.
Kalau engkau merasa memiliki sesuatu dan tidak berecho, dia berkata engkau tidak punya. Tapi kalau engkau memiliki dan punya dampak buat sekitarmu, punya echo yang bagus, gaungmu, gemamu, echomu sampai ke banyak orang, itu engkau orang yang baik. Tapi kalau engkau punya, engkau simpan buat dirimu sendiri, bahkan engkau simpan dalam tanah, tidak ada echo apapun yang dihasilkan dari yang engkau punya, itu yang dia berkata engkau jahat. Sekarang saya mengerti mengapa orang kaya dan Lazarus yang miskin nasibnya berbeda. Bukan soal kekayaannya, saudara. Bukan soal jadi kaya. Tapi kalau Anda punya uang dan tidak ada echo dalam hidupmu, dan semua engkau simpan buat dirimu sendiri, itu yang jahat. Hari-hari ini kita sedang menanti Tuhan datang kedua kali. Saudara, saya mau ingatkan Anda, dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan itu segera datang. Ayo kerjakan bagian kita dengan segenap hati. Miliki jiwa yang sehat. Minta Tuhan sembuhkan kita. Pagi ini jam 10 ada baptisan. Anda yang belum terima Tuhan dalam hidupmu, berikan dirimu kepada Tuhan. Datang jam 10, baptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau dimeteraikan Tuhan. Tapi saya berdoa, Anda juga disembuhkan dari semua yang menghancurkan hidupmu. Sebelum kita berdoa, saya mau putar klip sekali lagi yang kita pernah buat beberapa hari yang lalu tentang pengangkatan. Anda lihat kurang lebih akan seperti ini keadaannya. Coba kita lihat, terus kita akan berdoa. Orang kepahitan toh saudara, dosa-dosa sendiri ditinggal, Tuhan lagi yang salah. Damage yang di dalam kita bisa merusak sekali. Saya berdoa pagi ini, mari baru hidup kita. Bangkit berdiri sama-sama saudara. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Jangan biarkan aku pergi. Biar jadi sebuah jeritan hati kita. Tuhan tidak akan biarkan kita pergi. Amen saudara. Biar Tuhan terus tarik kita, bawa kita sampai kepada apa yang Dia mau. Saya berdoa anugerahnya akan diberi dengan kuat atas hidup kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang baik. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tanda kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Katakan lagi, jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamkan aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di pelukan-Mu, yes Lord, di pelukan-Mu, itulah hidup. Saudara, saya mau berdoa kalau ada di antara saudara, Anda merasa hidupmu selama ini jauh dari Tuhan.
Dan firman pagi hari ini bicara kuat dalam hidupmu. Bukankah itu nak yang kau alami? Ada banyak kemarahan, ada banyak frustrasi, banyak kecewa dalam hidup saudara. Sebelum semuanya terlambat dan hidupmu dipulihkan Tuhan dalam keajaiban Tuhan. Dan itu yang kau rindukan. Saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau balik kepadamu, engkau tolong aku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan hanya mereka yang sungguh-sungguh saja boleh maju ke depan. Saya mau doakan saudara. Kalau engkau tahu Tuhan panggil engkau pagi hari ini, mari lari ke depan saudara. Lari ke depan dengan cepat. Jangan tunda terlalu lama. Gerak dengan cepat. Responi Tuhan dengan cepat. Dari ujung ke ujung kanan kiri saya berdoa kamu. Balik ke Tuhan, balik ke Tuhan. Engkau yang sudah lama undur dari Tuhan. Yang hidupmu pahit, hatimu kecewa dengan banyak hal. Engkau bahkan marah dengan banyak hal. Mari datang ke Tuhan. Kau yang tahu ada yang damage di dalammu, engkau tahu ada yang harus diberesi oleh Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan saya masih beri kesempatan. Cepat maju ke depan. Berikan hidupmu ke Tuhan. Kita akan berdoa. Kita akan minta ke Tuhan. Engkau dipulihkan hatimu hari ini. Biar dipulihkan hatimu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan saudara. Meteraikanku bergulat maju atau tidak, tapi saya mau berkata ini waktunya. Engkau yang belum pernah dibaptis, engkau belum pernah memberikan dirimu kepada Tuhan. Engkau yang tidak yakin kalau Tuhan datang, engkau akan dibawa dengan Dia. Lebih baik maju ke depan dan teriak ke Tuhan, ini hidupmu Tuhan. Minta hatimu melekat kepadanya, minta kasihmu melekat kepada Dia, dan hanya kepadanya. Menjauh dari masih ada paling tidak 10 orang lagi yang harus maju ke depan dan berikan hidupmu dibaharui Tuhan. Saya masih tunggu 10 orang lagi. Tuhan berkata masih ada 10 orang lagi. Minimal masih ada 5 lagi. Tuhan tunggu 5 lagi. Datang saudara, minimal masih ada 5 orang lagi. Come, datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan, datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang lain kedangkan tanganmu. Yang di depan tirukan doa saya. Katakan Tuhan Yesus, pagi hari ini aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Baharui aku Tuhan. Baharui aku Tuhan. Engkau Tuhanku, Juru selamatku dan Rajaku. Aku ikut Engkau mulai pagi hari ini. Meteraikan doaku Tuhan. Jadikan aku anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Karena berdoa Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang baik. Sesuatu sedang Engkau kerjakan dalam keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh berdiri sama Mama, silahkan berdiri. Saudara dengerin baik-baik. Kemarin saya baca satu artikel di surat kabar. Tahun ini adalah tahun yang cukup aneh.
Hollywood memproduksi begitu banyak film yang dasarnya dari Alkitab. Saya nggak berkata apakah itu benar-benar Alkitab atau dia pelintir-pelintir. Yang membuat saya kaget ada 2 film tentang Yesus akan beredar. 1 film tentang Musa, itu yang saya tahu. Dan 1 lagi yang membuat saya kaget adalah film tentang Nuh membangun bahtera. Saudara, saya yakin sebetulnya Tuhan sedang bicara kepada banyak orang. Tuhan sedang ingatkan lewat cara yang mungkin paling mudah untuk orang mau terima dan lihat. Dia bisa pakai semuanya, dia bisa pakai Hollywood. Dia mau berkata, kedatanganku, menjelang kedatanganku seperti di zaman Nuh, kata Alkitab. Dan film ini akan berjudul Nuh kalau tidak salah. Saya tidak tahu apakah ini benar atau dipelintir. Tapi menurut saya, bagian dari Tuhan mau ingatkan semua kita. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ayo ikut Tuhan segenap hati. Amen, saudara. Yang di depan izinkan kami doa buat Anda sekali lagi. Tolong ikut Pak Hengki ke sebelah sebentar saja. Kami mau berdoa buat Anda sekali lagi. Amen, tolong ikut Pak Hengki. Yang lain angkat tangan sama-sama. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah yang ajaib turun buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan hamba berdoa terus pegang hidup kami, pegang hidup kami. Pegang hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini terima penyembahan kami dengan harta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau bicara berapa yang Tuhan mau kami bawa kepadamu. Ini penyembahan kami dengan harta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari apa kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau terima penyembahan kami dengan harta ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini Tuhan, tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan Tuhan yang ajaib. Karena kami percaya kami punya destiny yang luar biasa. Lipat gandakan ini, memberi makan ribuan jutaan orang bahkan sisa. Berlipat-lipat kali ganda supaya bangsa-bangsa lain juga diberkati. Hidup kami di blessing, diberkati Tuhan, dipegang hati kami. Dan nama Tuhan dimuliakan, hidup kami diubah seutuhnya mulai hari ini. Kami pulang dengan berkat shalom daripadamu, kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam hidup kami. Pagi ini sampai Maranatha. Yang terima berkatnya, semua berkata, amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to bless, bless to bless.